warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai operasi hitung dan sifat-sifat bilangan pecahan. Nah, apa saja sih operasi hitung pada bilangan pecahan? Yang pertama, ada penjumlahan, ada pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai operasi hitung bilangan pecahan, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas operasi hitung bilangan pecahan, perkalian, dan pembagian. Yang pertama yaitu perkalian. Nah, apa sih perkalian itu? Perkalian pecahan merupakan proses mengkalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Nah, pada perkalian ini, pecahan harus berbentuk pecahan biasa. Jika A per B dikalikan dengan C per D sama dengan A dikalikan C per B dikalikan D. Sesuai dengan definisi perkalian, mengkalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Pembilangnya A dan C dan penyebutnya B dan D. Nah, selanjutnya yaitu perkalian dengan pecahan biasa. Apabila bilangan pecahan dikalikan dengan pecahan biasa, maka pembilang dikalikan dengan pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebut. Nah, jadi seperti yang sebelumnya tadi, ini kan sama-sama bentuk pecahan biasa. Jadi kalau sudah berbentuk pecahan biasa, kita tinggal mengkalikan pembilang dengan pembilangnya dan penyebut dengan penyebutnya. Contoh soal. Nah, ini ada 2/3 dikalikan 5/7. Nah, ini kan sudah dalam bentuk pecahan biasa. Maka kita tinggal mengkalikan 2 dikalikan 5 per 3 dikalikan 7. Sama dengan 10/21. Nah, selanjutnya yaitu perkalian dengan bilangan bulat. Nah, pada perkalian dengan bilangan bulat, apabila bilangan pecahan dikalikan dengan bilangan bulat, maka pembilang pecahan dikalikan dengan bilangan bulat tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada 2 dikalikan 2/3. 2 merupakan bilangan bulat dan 2/3 merupakan pecahan biasa. Maka soal seperti ini, maka penyelesaiannya 2 bisa dirubah ke bentuk 2/1. Dikalikan 2/3. Maka kalau sudah berbentuk pecahan biasa, tinggal kita mengalikan 2 dikalikan 2 per 1 dikalikan 3 sama dengan 3. Sama dengan 2 dikalikan 2 sama dengan 4, lalu 1 dikalikan 3 sama dengan 3. Menghasilkan 4/3. Nah, selanjutnya perkalian dengan pecahan campuran. Nah, perkalian dengan pecahan campuran ini, apabila bilangan pecahan dikalikan dengan pecahan campuran, maka pecahan tersebut harus diubah ke dalam bentuk pecahan biasa dulu. Nah, contohnya, ini ada pecahan campuran dikalikan pecahan campuran. Nah, kalau berbentuk seperti ini, maka kita harus mengubahnya ke bentuk pecahan biasa dulu. Maka 1/2/3 dirubah ke bentuk pecahan biasa, lalu 1/2 juga dirubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, 1/2/3 ini dirubah ke bentuk biasa, menghasilkan 5/3, lalu 1/2 dirubah ke bentuk pecahan biasa, menghasilkan 5/2. Maka setelah itu, kalau sudah berbentuk pecahan biasa, kita tinggal mengalihkan 5 dikalikan 5, lalu 3 dikalikan 2, sama dengan 25/6. Selanjutnya yaitu perkalian dengan desimal. Nah, pada perkalian dengan desimal ini, perkalian dilakukan dengan cara bersusun pendek. Awalnya tanda koma diabaikan. Kemudian pada hasil akhirnya tanda koma diberikan sesuai dengan jumlah tanda komanya. Ini ada contoh 0,25 dikalikan 0,3. Nah, kita hitung dulu jumlah komanya berapa. Ada 1, 2, 3. Ada 3 di belakang koma. Kemudian kita tulis jumlah tanda komanya sama dengan 3. Lalu kita abaikan dulu tanda komanya. Berarti 25 dikalikan 3. Nah, menghasilkan 75. Nah, setelah itu berarti 0,25 dikalikan 0,3 sama dengan 0,075. Mengapa? Karena di belakang koma harus ada 3 angka sesuai dengan jumlah tanda komanya tadi. Selanjutnya yaitu sifat-sifat perkalian dalam pecahan.
Nah, yang pertama yaitu ada sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif atau pertukaran ini berbentuk jika A dikalikan B sama dengan B dikalikan A. Nah, contohnya jika 2/3 dikalikan 5/7, itu juga berlaku 5/7 dikalikan 2/3, jadi dibalik, gitu, menghasilkan 10/21. Kemudian sifat asosiatif. Nah, pada sifat asosiatif ini berbentuk jika dalam kurung A dikalikan B, kemudian dikalikan C, itu sama dengan A dikalikan B dalam kurung B dikalikan C. Nah, contohnya seperti jika dalam kurung 2/3 dikalikan 5/7, kemudian dikalikan 1/2, itu sama dengan 5/7 dikalikan dalam kurung 2/3 dikalikan 1/2, yaitu menghasilkan 10/42. Nah, selanjutnya yaitu sifat yang ketiga yaitu distributif. Nah, sifat distributif ini yaitu jika A dikalikan dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A kali B, kemudian ditambah A dikalikan C. Nah, contohnya jika 2/3 dikalikan dalam kurung 5/7 ditambah 1/2 sama dengan 2/3 dikalikan 5/7, kemudian ditambah 2/3 dikalikan 1/2. Selanjutnya yaitu identitas. Nah, pada soal identitas ini, identitas ini berbentuk jika A dikalikan dengan 1, maka sama dengan 1 dikalikan A menghasilkan bilangan itu sendiri. Nah, contohnya jika 1/2 dikalikan 1, maka berlaku 1 dikalikan 1/2 dan menghasilkan bilangan itu sendiri atau sama dengan 1/2. Selanjutnya yaitu pembagian. Pembagian merupakan bentuk perkalian dengan kebalikannya atau inverse dari perkalian. Nah, pada pembagian ini sama seperti perkalian, jadi kita harus menjadikan bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, harus bentuk pecahan biasa. Jika A per B dibagi dengan C per D, maka sama dengan A dikalikan D per B dikalikan C. Dan B, C, D tidak boleh sama dengan 0. Nah, contoh 1, kita lihat 7/8 dibagi 1/2, maka menghasilkan sama dengan 7 dikalikan 2 per 1 dikalikan 8, sama dengan 14/8. Sesuai definisi A per B dibagi C per D sama dengan A dikalikan D per B dikalikan C. Nah, selanjutnya contoh 2. Nah, ini ada bentuk pecahan campuran dibagi dengan bentuk pecahan biasa. Langkah pertama, kita harus merubah bentuk campuran tersebut ke bentuk pecahan biasa. Nah, 2/3 dirubah ke bentuk pecahan biasa menghasilkan 8/3, kemudian dibagi dengan 1/2, sama dengan 8 dikalikan 2 per 1 dikalikan 3, sama dengan 16/3. Nah, selanjutnya ada contoh soal nih. Nah, contoh yang pertama, jika 7/8 dibagi 2, maka sama dengan 7/8. 2 ini kan bisa ditulis 2/1 ya. Nah, jadi 7/8 dibagi 2/1 sama dengan 7/8, kemudian bagi jadi kali, lalu 2/1 dibalik menjadi 1/2. Nah, jadi menghasilkan 7/8 dikalikan 1/2. 7 dikali 1 sama dengan 7, 8 dikalikan 2 sama dengan 16. Jadi 7/8 dibagi 2 menghasilkan 7/16. Kemudian contoh 2. 2/3 dibagi 1/2 sama dengan, nah ini bentuk pecahan campuran dibagi pecahan biasa. Nah, langkah pertama kita harus merubah pecahan campuran ini ke bentuk pecahan biasa. 2/3 dibentuk ke pecahan biasa menghasilkan 8/3, kemudian dibagi 1/2 sama dengan 8/3 dikali 2/1. Tanda bagi menjadi kali, 1/2 dibalik menjadi 2/1. Sama dengan 8 dikali 2 menghasilkan 16, 3 dikalikan 1 sama dengan 3. Jadi, 2/3 dibagi 1/2 menghasilkan 16/3.
Baik, demikian video pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.